Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, masih memberikan nikmat sehat dan nikmat hidup, dan masih menjaga kita semua di atas Islam dan iman. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini seperti biasa kita kembali bertemu dalam program kajian Islam ilmiah, masih bersama buku Mencetak Generasi Robbani. Kita sudah sampai pada bagian akhir dari buku ini. Bab-bab yang sudah kita bahas sebelumnya sungguh sangat banyak. Artinya banyak pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan. Di bagian akhir dari buku ini, kita kembali menggugah para orang tua, ayah dan bunda, bahwa mendidik anak adalah tugas pokok kita sebagai orang tua. Maka hindari mengeluh. Mengeluh itu justru memperberat beban kita. Kewajiban ini memang ada pada pundak kita. Maka jangan coba-coba berpikir untuk meletakkannya dari pundak kita. Kerjasama antara ayah dan bunda haruslah dibangun serapi mungkin agar hasilnya juga maksimal. Karena tujuannya adalah sama-sama ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Allah berkenan memberikan apa yang kita harapkan, yaitu anak-anak yang soleh dan solehah berbakti kepada orang tua. Satu perkara yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita harus memiliki wibawa di tengah-tengah keluarga. Mengapa? Karena hanya dengan kewibawaan ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita akan diperhatikan dan ditaati oleh anak-anak. Artinya, orang tua harus menjaga image jaim di rumah, di tengah-tengah keluarga, terutama di hadapan anak-anak. Maka sudah sepantasnya lah kedua orang tua, ayah bunda, untuk saling menjaga kewibawaan tersebut. Artinya, janganlah seorang ayah menjatuhkan wibawa ibunya di hadapan anak-anak. Demikian pula sebaliknya, ibu janganlah menjatuhkan wibawa ayah di hadapan anak-anak. Mungkin banyak pasangan melakukan itu demi kepuasan batinnya. Ya, mungkin ada sedikit rasa benci kepada pasangannya, kemudian caranya adalah dengan menjatuhkan wibawanya di hadapan anak-anak. Atau banyak juga pasangan-pasangan yang masih kekanak-kanakan, yang masih mencari identitas diri, eksistensi di tengah-tengah manusia, lalu dengan cara merendahkan orang lain, ghamtun nas,
walaupun itu adalah pasangan hidupnya sendiri, suaminya ataupun istrinya. Dan kalau ya belum punya anak, mungkin pengaruh buruknya sedikit ya. Tapi kalau mereka telah memiliki anak, ya apalagi anaknya sudah mengerti, sudah mumayyiz, apalagi sudah balik, apalagi sudah remaja, ini bisa menjadi awal bencana. Ya, karena jika sampai wibawa salah seorang dari ayah dan bunda ini jatuh di mata anak-anak, maka ini adalah awal bencana. Ya, maka junjunglah sikap saling menghormati dan kesungguhan dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di antara keluarga, ya, terutama di rumah kita. Mengajarkan kepada anak tentang hak-hak orang tua, ya, jelaskan pula dengan baik apa saja hak ayah dan hak ibu, dan terangkanlah bahwa menaati orang tua di dalam kebaikan, dalam perkara yang ma'ruf, itu termasuk bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai istri, doronglah anak-anak agar taat kepada ayah, yaitu suami kita. Begitu pula sebaliknya, sebagai ayah, doronglah anak-anak agar memuliakan ibu, yaitu tidak lain dia adalah istri kita sendiri. Dengan memberitahu perihal keagungan seorang ibu, ya janganlah kedua orang tua, ayah bunda saling menjatuhkan. Dan yang sering terjadi juga adalah mereka saling berebut perhatian anak. Ya, saling berebut perhatian anak. Nah, ya ini tentunya tidak baik ya. Dan bahkan banyak ya pendidikan-pendidikan yang akhirnya gagal ya karena ya kedua orang tua justru saling berebut ya mendapatkan perhatian dari anak-anak mereka. Ya tentunya kadang-kadang ini dengan cara menjatuhkan kehormatan orang lain ya, kehormatan pasangannya sendiri. Nah, maka ini harus diperhatikan. Demikian juga sebagai suami, jangan menghina istri di hadapan anak. Apalagi menghukum ya misalnya secara fisik dengan pukulan ya, ataupun kita katakan nasihat-nasihat secara verbal, walaupun itu tindakan kita benar ya, tapi menjadi tidak benar kalau dilakukan di hadapan anak-anak ya. Mungkin yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan prosedurnya ya, menasihati, memberikan peringatan, bahkan mungkin ya sampai kepada tahapan memukul. Mungkin benar, cuma menjadi salah ketika kita lakukan itu di hadapan anak-anak. Ya, karena menghukum itu bukan artinya kita harus menjatuhkan kehormatan orang yang dihukum. Ya, itu perlu kita perhatikan supaya hukuman itu bermanfaat ya bagi orang yang dihukumi itu juga, orang yang menjalani hukuman itu juga. Ya, itu prinsip dalam Islam ya, bahwa hukum itu ditegakkan untuk keadilan dan kemaslahatan. Ya, bukan hanya semata-mata untuk menegakkan keadilan, tapi juga untuk meraih kemaslahatan. Maka ada hadis ya, Nabi melarang para sahabat mencela orang yang dicambuk karena dia minum khamar. Dia minum khamar dicambuk. Ya. Nabi mengatakan, jangan kalian cela dia, sesungguhnya dia adalah orang yang menyintai Allah dan Rasul-Nya. Nabi juga pernah menegur seorang yang mencela ya, seorang yang dirajam karena zina. Sementara dia sudah bertaubat. Yang mana taubatnya kalaulah dibagikan kepada penduduk Madinah, niscaya telah mencukupi mereka. Artinya ya, penegakan hukum itu bukan semata-mata untuk menegakkan keadilan, tapi juga untuk meraih suatu maslahat. Misalnya menimbulkan efek jera, ya membuat orang yang dihukum itu sadar atas kesalahannya,
Nah, demikian. Apalagi ini di dalam bab mendidik ya. Menghukum istri itu kan ya di dalam rumah tangga itu bukan pelaksanaan hudud, bukan. Karena pelaksanaan hudud hanya boleh dilakukan oleh penguasa. Ya, hukum yang dilaksanakan dalam konteks hudud itu hanya boleh dilakukan oleh penguasa. Adapun hukum seorang suami kepada istrinya misalnya itu adalah hukum dalam konteks pendidikan. Ya, bukan penegakan hudud. Ini yang harus diperhatikan. Ya, jadi jangan menghukum istri seperti kita melaksanakan hukum hudud, yaitu salah. Ya, nah demikian. Maka dari itu, ketika kita kalaupun harus menghukum istri, ya, maka perhatikan ya kondisi, ya situasi dan kondisinya. Demikian juga ketika kita ingin mengkritik atau menunjukkan sesuatu atau ingin memberikan komentar terhadap istri kita, maka bicaralah berdua saja. Ya, itu urusan di balik kelambu istilahnya. Ya, bicaralah berdua saja. Tidak perlu kadang-kadang anak jadi tahu. Ya, anak-anak jadi tahu masalahnya ataupun perkaranya. Karena mungkin mereka tidak memahaminya, ya, tidak memahami masalahnya, ya, dan kadang-kadang mereka tidak memahami juga tujuan kita, ya. Nah, ini penting supaya kewibawaan serta kehormatan istri, ya, ibu anak kita tidak luntur di hadapan anak-anak. Ya, walhasil mereka tidak segan dan enggan menaati ibunya. Ya, nah demikian. Nah, jadi jika tidak dikondisikan demikian, ya, apa yang terjadi jika kita tidak ada di rumah misalnya? Maka anak-anak akan melawan ibunya, ya. Dia tidak respect, tidak hormat kepada ibunya, ya. Nah, jadi jangan merendahkan pasangan kita di hadapan anak-anak, baik suami maupun istri. Ya, nah demikian. Demikian juga untuk pembicaraan rahasia, hal-hal yang sifatnya rahasia, bicaralah berdua saja. Jangan libatkan anak-anak. Ya, jangan libatkan anak-anak dalam pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya rahasia. Urusan-urusan besar di dalam rumah tangga yang anak-anak tidak perlu tahu, ya, itu tidak perlu dibicarakan, dilibatkan ya anak-anak di situ. Nabi mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Memang di dalam rumah tangga pasti ada api percikan-percikan kecil, yaitu pertengkaran-pertengkaran kecil. Ya, nah kalau itu pun misalnya terjadi, ya maka tahan diri. Ya, mungkin kita bisa ya melampiaskan apa yang ingin kita lampiaskan kepada pasangan kita di tempat yang aman. Nah, kira-kira demikian. Ya, tahan diri ketika kita berada di tengah-tengah anak-anak atau di hadapan anak-anak. Dan itu bisa memberikan efek psikologi yang berat bagi anak. Jika dia lihat misalnya seorang ayah ya memukul ibunya ataupun ya kita katakan menyiksa ibunya atau sebaliknya juga mungkin ada. Ini akan memberikan efek psikologi yang sangat berat dan buruk terhadap anak. Akan muncul kebencian, akan muncul permusuhan, ya, dan akan muncul ya dendam ya di dalam hati. Nah demikian. Nah ini sangat berbahaya. Mungkin ketika dia kecil, dia tidak mampu melampiaskannya. Tapi ketika saat momen di mana dia punya kekuatan untuk melampiaskannya, maka dia bisa melampiaskannya. Mungkin bukan kepada ayahnya, mungkin bukan kepada ibunya, tapi kepada orang lain. Dan ini tentunya adalah sesuatu yang sangat buruk bagi si anak. Ya, nah demikian. Jadi efek psikologi yang ditimbulkan itu sangat berat. Maka sebagai istri jangan menjelekkan suami di depan anak-anak. Ya, camkan ini agar anak tetap segan dan taat kepada ayahnya.
Ya, meskipun si ayah ini banyak kekurangannya, ya, pasangan kita banyak kekurangannya, ya, banyak kelalaiannya, ya, banyak yang perlu dinasihati pada dirinya, kan begitu. Tapi ya jangan dijatuhkan kehormatannya dan wibawanya di hadapan anak. Ya, janganlah menghina dan membangkang suami kita di hadapan anak-anak. Hingga ya putri-putri kita itu ya belajar untuk tidak patuh serta melawan kepada suami mereka kelak. Ya, pertama mereka akan melawan ayahnya, kemudian ketika mereka sudah bersuami, mereka akan meniru tabiat ibunya. Anak-anak perempuan ini akan meniru tabiat ibunya, yaitu melawan suami. Demikian juga sebaliknya. Seorang ayah yang bertindak semena-mena ya kepada istrinya, ini akan ditiru oleh anak-anak laki-lakinya dan akan berperilaku sama juga. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, demikian. Seperti yang kita sebutkan tadi, dia akan ya mungkin ya akan melampiaskan itu pada saat dia punya kekuasaan dan kekuatan. Ya, kepada siapa? Kepada istrinya, mungkin bukan kepada ibunya ya, mungkin. Tapi ya ada juga yang kepada ibunya. Ya, karena melihat ayahnya berlaku semena-mena terhadap ibunya, si anak juga ikut. Demikian pula si anak akan melakukan itu kepada istri-istri mereka nanti kelak. Nah, ini tentunya sangat buruk ya. Nah, maka kalaulah pendamping hidup kita itu ya apa namanya ada kekurangan, dan itu pasti ada, ya maka terimalah ya kekurangan pasangan masing-masing. Nah, demikian ya. Seperti kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya la yafrukanna mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah, yaitu suami membenci istrinya. In sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Jika dia benci, tidak suka terhadap salah satu karakter, sifat dan tabiatnya, mungkin di sana ada sifat, karakter dan tabiat yang dia sukai. Ya, nah demikian. Jadi keduanya harus saling bisa menerima kekurangan masing-masing ya pasangannya. Nah, jadi bersabarlah terhadap kekurangan yang ada pada pasangan kita. Terutama ya di dalam ya konteks ya kita katakan rumah tangga. Ya, di mana posisi kita di situ bukanlah hanya sebagai suami saja, tapi juga sekaligus sebagai ayah. Ya, bukan sebagai istri saja, tapi sekaligus juga menjadi ibu. Nah, ini tentunya ada perkara-perkara lain yang harus kita perhatikan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, kemudian bertakwalah kepada Allah baik saat sendiri maupun di tengah keramaian. Ya, sering-seringlah mendoakan anak-anak kita agar mendapat petunjuk hidayah, karena hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan orang tua. Ya, bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, sungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, maka dari itu berdoalah, mintalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah ketakwaan kepada Allah, karena Allah hanya menerima amal dan mengabulkan doa orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kebaikan amal dari orang-orang yang bertakwa. Nah, maka jagalah ketakwaan kita demi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka jagalah ya nama baik kita juga, kehormatan diri kita juga, bukan hanya di tengah-tengah keluarga tapi di luar. Karena apa yang dilakukan oleh seseorang itu sebenarnya bukanlah dilakukannya untuk dirinya saja, tapi ya untuk anak cucunya juga. Ya, kalau kita sayang anak, jagalah nama baik kita di luar. Ya. Nah, coba sering kita sampaikan, orang-orang yang merusak
nama baiknya di luar, ya dia dikenal dengan sebutan-sebutan yang buruk atau dikenal dengan kejahatannya, sebenarnya dia ini adalah orang yang kejam kepada keluarganya sendiri. Walaupun alasan dia melakukan itu demi keluarga, ya alasannya kan seperti itu, demi anak istri. Tapi sebenarnya tidak, dia salah. Ya, perhitungannya itu adalah perhitungan yang sangat keliru. Ya, seperti orang yang melakukan penipuan di mana-mana. Ya, mungkin dia bisa dengan menipu itu, ya, menggelapkan harta misalnya, menilap harta yang bukan haknya, ya, kemudian terbongkar kedoknya misalnya, ya, mungkin dia lakukan itu karena demi anak istri katanya, ya, dia melakukan itu tipu sana sini, ya, sehingga dikenal sebagai seorang penipu, kan begitu, ya. Mungkin dia berpikir dalam hatinya, saya lakukan ini untuk anak istri saya, ya, mencukupi kebutuhan materi, ya, itu dia biasanya alasannya, sehingga materi anak istrinya tercukupi, hidup mewah, kan begitu, ya, dengan cara seperti itu. Tapi sebenarnya, ya, ketika keburukannya ini tercium, ya, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, ya akan tercium juga. Apalagi itu bentuk, ya, kita katakan kezaliman, kan begitu, ya. Nah, kezaliman terhadap orang lain, berapa banyak orang-orang yang dizoliminya misalnya, ya, dirampas hartanya, ya, atau ya dikenal dengan orang yang suka merusak kehormatan orang lain, kan begitu, ya, menyebarkan fitnah dan lain sebagainya, ya. Nah, mungkin dia nggak sadar, ya, bahwa tindakannya itu akan memberikan, ya, jejak yang buruk, ya, bagi anak-anaknya, ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan di luar sana itu akan mempengaruhi, ya, anak-anak keturunan kita, perjalanan mereka. Maka jagalah diri kita. Kalau kita sayang anak, sayang istri, sayang keluarga, jagalah nama baik kita di luar, ya. Jagalah nama baik kita di luar, ya, demi keluarga, demi anak istri. Ya, jangan sebaliknya, ya, kita kotori nama baik kita di luar dengan melakukan banyak hal-hal yang, ya, kita katakan buruk, ya. Ternyata itu semua meninggalkan, ya, kita katakan keburukan bagi anak-anak kita. Ya, mereka dikenal sebagai anak pembohong, anak penipu, ya, anak yang orang jahat, kan begitu, ya. Nah, mereka memikul sebutan itu sampai akhir hayat mereka. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian ayah bunda, jangan sekali-kali mendoakan keburukan bagi anak. Bagaimanapun kesalnya kita, ya, bagaimanapun marahnya kita, apapun yang mereka lakukan, anak-anak, ya, anak-anak, dengan segala keterbatasan dan kekurangan mereka juga. Namun, jangan sekali-kali mendoakan keburukan bagi anak. Karena bisa jadi doa itu dikabulkan. Sehingga kitalah orang pertama yang menyesalinya. Ya, kitalah orang pertama yang menyesali doa kita sendiri, gitu, ya. Nah, kita nggak tahu, ya, bilakah pintu langit itu terbuka, ucapan kita terangkat, dan Allah mengabulkannya, ya. Dan setelah itu terjadi, ya, kita menyesali apa yang kita katakan, apa yang kita minta itu, apa yang kita ucapkan terhadap anak-anak kita. Maka jangan mendoakan keburukan. Bagaimanapun kesel dan jengkelnya kita, yaitu memang pasti, ya, kita diuji kadang-kadang kesabaran kita dengan anak-anak kita. Ya, sekali lagi, ya, berkali-kali kita sebutkan, kuncinya di sini adalah menahan amarah. Ya, ya, mungkin setelah buku ini kita akan membahas secara khusus buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Itu sangat penting karena banyak sekali, ya, peristiwa-peristiwa memilukan, ya, kejadian-kejadian yang memilukan terjadi karena marah tadi, ya,
Termasuk di dalamnya adalah doa keburukan bagi anak. Biasanya ini terjadi karena marahnya orang tua terhadap anak itu. Ya, seharusnya ya, sebaliknya, yaitu orang tua tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya mendoakan kebaikan bagi anak. Seharusnya ya. Kalau akalnya normal berpikir begitu ya. Seharusnya seperti itu. Tapi ketika marah kan orang tidak bisa berpikir jernih. Ya. Ya, dia menuruti emosi, mengikuti ya kita katakan kemarahannya. Maka yang keluar dari lisannya doa-doa keburukan, bukan doa kebaikan. Ya. Nah, itu yang kita dapati, orang tua yang marah sama anak, ya yang terlontar itu adalah doa-doa keburukan tanpa dia sadari kadang-kadang. Ya, nah demikian. Ya, seharusnya kan seorang ayah atau ibu ya tidak henti-henti ya, tidak berhenti mendoakan kebaikan-kebaikan bagi anak-anak mereka. Ya. Walau itu kadang-kadang ya berat bagi hati kita untuk memikulnya. Ya, coba lihat bagaimana ya kesedihan ya yang dirasakan oleh Nabi Yakub melihat tingkah anak-anaknya. Tapi beliau tetap memilih ya tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Beliau hanya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan kesedihanku dan kepiluanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Menahan ucapan yang buruk itu perlu ya. Walaupun bagaimanapun kesalnya ya orang tua itu terhadap anak. Nah, kemudian ya jagalah ketenangan, ya ketenteraman, ya jangan membuat suatu kehingar-bingaran, ya seperti sering memekik satu sama lainnya, mengumpat, mencela atau meninggikan suara, ya karena itu kadang-kadang orang itu hilang pertimbangan akal sehat karena suara-suara yang berteriak-teriak gitu ya. Nah, itu kan kita dapati juga banyak di rumah-rumah kaum muslimin, ya, ayah, ibu teriak, meneriaki anaknya kan begitu ya, macam di pasar kan begitu ya. Nah, kemudian kalau dikatakan jangan marah, oh, saya nggak marah ini katanya, padahal ya udah teriak-teriak kan begitu ya. Nah, begitulah kadang-kadang kemarahan itu membuat kita berlaku yang tidak etis atau tidak logis ya. Artinya tidak masuk akal begitu. Nah, demikian ya. Jadi jaga ketenteraman ya, ketenangan ya. Kalaupun kita harus memberikan nasihat-nasihat yang santun kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Agar anak-anak tidak meniru perilaku kita. Ya. Nah, Nabi itu ya dikatakan akhlak Nabi itu ya laisa bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Wah, ya. Dan ya, bukanlah orang yang suka berkata keji, berkata buruk, berkata kotor dan berkata kasar. Dan Nabi juga bukanlah orang yang suka berteriak-teriak seperti orang yang berteriak-teriak di pasar. Nah, demikian. Jadi itu akhlak Nabi SAW. Ya, maka jaga ketenangan bagaimanapun kadang-kadang kita sudah mau marah kan begitu ya. Nah, tahan itu, tahan ucapan ya, dan juga ya nada suara juga harus dijaga kan begitu ya, supaya ketenangan itu ya akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau sudah nggak tenang ya udah teriak-teriak, ya banyak kita lihat itu, terutama ibu-ibu ya. Nah, nggak tahan dia lihat anaknya teriak-teriak ya. Ya, sambil mengomeli, bukan menasihati, mengomeli anaknya. Ya, kata orang merepet dia kan begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya buruk ya, gambaran yang buruk dari seorang ibu. Ya, si anak makin senang membuat ibunya seperti itu ya. Dia mungkin rindu ibunya teriak-teriak. Dia mungkin suka kegirangan melihat ibunya memekik kan begitu ya. Nah, akhirnya dia terus
mencari perhatian dengan cara itu, dengan cara yang membuat ibunya memekik dan berteriak-teriak. Ujung-ujungnya ibunya jadi tontonan anak-anaknya sendiri, kan begitu ya. Jadi kayak badut jadinya nantinya si ibu ini di hadapan anak-anaknya atau di mata anak-anaknya. Ya maka kita sering lihat ini ya biasanya ya, yang suka memekik di rumah itu biasanya ibu-ibu itu ya. Ibu-ibu ya, artinya ibu di sini ya. Maka ya jaga itu. Ini termasuk hal-hal yang bisa menjatuhkan kehormatan seorang ibu, kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah juga janganlah memperlihatkan perbedaan pendapat ya di depan anak. Ya artinya ada di orang tua ya selalu bersilang pendapat di depan anak-anaknya dalam hal-hal yang sepele misalnya. Ini sedang jalan-jalan, sedang di mobil, sedang wisata lah gitu ya. Tengkar juga, artinya bukan tengkar hebat kadang-kadang. Ya sengaja menunjukkan satu perbedaan, perselisihan dengan pasangannya. Ya, sehingga kadang-kadang masalah apapun diperselisihkan begitu ya. Sampai masalah-masalah kecil sekalipun dia selalu berbeda, gitu. Cari-cari perbedaan dengan pasangannya begitu ya. Nah, mungkin ada orang yang ada agak sedikit sakit jiwanya, suka hal-hal yang nyeleneh gitu. Itu termasuk orang yang mungkin perlu diperiksakan psikologinya ya, jiwanya. Suka hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh begitu ya. Nah, termasuk juga ya ini jangan dipertontonkan di dalam keluarga kan begitu ya, di tengah-tengah anak-anak atau di depan anak-anak ya. Ya hingga mereka jadi penonton setia melihat perselisihan, perdebatan orang tuanya. Ya, nah demikian. Yang lebih kacau lagi adalah kadang-kadang anak-anak itu jadi supporternya kan gitu ya. Ya, ada yang mihak ke sini, mihak ke situ hingga makin tajam itu perselisihan. Sampai-sampai masalah makanan pun berselisih misalnya kan begitu ya. Nah, jadi ini kan nggak baik ya. Ya, hingga ini secara tidak langsung mengajari anak untuk suka berdebat gitu ya. Padahal itu kan ya kita katakan perkara yang harus dihindari ya, yaitu berdebat ya, jidal itu. Bahkan Nabi mengatakan aku menjamin istana di bagian tengah surga bagi ya orang yang meninggalkan jidal walaupun dia berada di pihak yang benar. Nah ini tentunya harus kita contohkan kepada anak-anak, menjauhi perdebatan gitu ya. Nah, kalau kita itu yang memperagakannya ya dengan pasangan hidup kita sendiri, ini dua-duanya harusnya jadi contoh ayah dan bundanya. Bagaimana ya kita katakan ini bisa ya hilang dari benak mereka, yaitu suka berjidal, suka berdebat kan begitu ya. Maka bersatulah demi kebaikan anak-anak kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi demikian. Ya mudah-mudahan ya ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua ya, bahwa mendidik itu ya adalah suatu yang ya kita katakan sebuah seni juga ya yang perlu dilakukan dengan sepenuh hati ya, tidak bisa dilakukan dengan hati yang berat ya, dengan setengah hati. Kewajiban yang penting ini ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi kita ulangi, jangan mengeluh. Itu ya, itu kuncinya juga. Jangan mengeluh di dalam mendidik anak. Ya, dan jangan melihat anak orang lain, enak sekali dia anaknya nurut-nurut kan begitu ya. Ya nggak bisa kita minta jatah rezeki yang sama dengan orang lain. Itu tidak mungkin, tidak realistis. Ya maka jangan membanding-bandingkan itu kemudian membuat kita suka mengeluh. Wah enak kali dia punya anak yang nurut-nurut, kayaknya rezekinya ya lebih banyak dari saya, itu lebih besar dari saya. Jangan seperti itu. Yang membuat kita akan suka mengeluh nantinya. Ya, dan kita pun tidak selera melihat anak-anak kita dan merasa ini jadi beban hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah itu tantangan sebenarnya. Di balik itu ada pahala yang ya tersedia ya bagi orang tua ya, karena setiap kebaikan yang dia tanamkan kepada anak-anak mereka itu menjadi amal jariyah ya, amal jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya, mungkin inilah dia bab ya yang terakhir.
Berikutnya di dalam buku ini ya ada lampiran, kita cantumkan di sini lampiran. Lampiran ini maksudnya adalah ada beberapa poin ya, kita cantumkan di ini sebagai bahan ya, bekal bagi orang tua ya, ayat-ayat Quran yang berisi nasihat dan doa, hadis-hadis Nabi yang perlu diajarkan kepada anak-anak, beberapa doa yang hendaknya dihafalkan, kisah-kisah sahih untuk anak-anak soleh, kalimat-kalimat yang tidak patut diucapkan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, poin keenam, sikap yang salah dan sikap yang seharusnya. Itu lampiran yang kita cantumkan di dalam buku ini. Ya mungkin akan kita singgung ya sedikit banyaknya pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, taib. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan, dan kita tentunya berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan untuk mendidik anggota keluarga kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya, sekali lagi silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp ya, dan kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari penanya, dari Hesti, tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menghadapi keadaan suami yang jarang beribadah dan sering main judi online serta game online? Saya sudah menasihati baik secara halus dan kasar, tapi dia tetap saja keadaannya seperti itu, malah tambah jauh dari agama. Saya takut anak-anak saya menjadi seperti bapaknya. Mohon nasihatnya bagi saya seorang ibu. Ustaz, jazakallahu khair. Ya, ada dua kemungkinan ini ya. Kemungkinan yang pertama adalah merupakan kebiasaannya dari muda ya, dari dulu ya. Sebenarnya bukan muncul tiba-tiba belakangan. Artinya itu sudah melekat menjadi tabiatnya. Dia suka judi online, dia suka menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak berfaedah dari sejak dia kecil bahkan mungkin ya. Ya, ini agak susah kalau sudah menjadi tabiat. Ya, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hatinya bisa bergeser begitu ya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah ini karena dia terkena penyakit futur. Ya. Kena penyakit futur gitu ya. Ada semacam kelesuan iman ya, memudarnya iman khususnya di masa-masa sulit atau mendapatkan ujian. Kadang-kadang disitulah penyakit futur itu mengintai ya. Misalnya mungkin karena masa-masa pandemi banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang diuji ya dari sisi ekonominya, kemudian tidak kuat iman, akhirnya mencari hal-hal yang bisa menjadi pelampiasan hatinya ya, kejengkelan ataupun kita katakan kemarahannya. Nah, dengan cara-cara seperti itu. Nah, mungkin ini datang belakangan, artinya bukan seperti itu dia sebelumnya, ya cuma karena kondisi yang membuat dia seperti itu. Atau dengan kata lain dia kena penyakit futur ya, yang bisa menyerang siapa saja, ya penyakit futur ini. Ya, nah tentunya orang itu kalaulah ya kita katakan berbalik, ya tidak langsung berbalik sebenarnya. Ada kita katakan pengantar ataupun muqaddimah sebelum dia jatuh dalam kondisi seperti itu. Ya, seharusnya ketika ada gejala, gelagat yang negatif ataupun buruk, itu harus cepat diantisipasi. Ya, kadang-kadang di dalam keluarga itu kita mulai merasakan adanya futur ya. Maka di sini ya harus saling mengingatkan satu sama lainnya. Ya, karena ya futur itu kalau diikuti itu bisa kita katakan sampai kepada kita katakan keburukan yang sangat ya katakan yang sangat buruk lah
ya, bisa merenggut iman bahkan, ya. Artinya orang itu bisa murtad karena futur, hati-hati. Maka dari itu ya, di dalam keluarga, setiap anggota keluarga harus saling menguatkan satu sama lainnya. Apalagi di masa-masa hari ya seperti sekarang ini ya. Ya kita katakan banyak sekali faktor-faktor yang membuat orang itu futur, begitu ya. Himpitan ekonomi, ya, kesulitan hidup, ya, dan ya apa namanya kondisi masyarakat yang hedon misalnya dan lain-lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang saling saling berhimpit satu sama lainnya sehingga orang itu ya terjerembab di dalam kubangan futur, begitu ya. Dan akhirnya dia tidak bisa bangkit lagi. Maka itu kemungkinan kedua di sini ya. Ya wallahu alam apa yang ya yang terjadi ini ya pada suami ibu ya. Nah, mungkin itu karakter dari kecil ataupun dari muda ya, ya kita katakan dari muda. Nah ini mungkin juga kenapa nggak terdeteksi ya, apa kita orang-orang yang tertipu gitu ya, wanita yang tertipu dengan ikhwan yang kelihatannya baik, ternyata di balik itu adab begitu ya, ada keburukan-keburukan yang disimpannya, ya boleh jadi kan begitu ya. Nah ini perlu kita gugat dengan keras. Atau itu pilihan kita, kita sudah kenal tabiat ini dari sebelum jadi suami kita. Ya kita tahu itu lemah agamanya. Ya, lalu kita pilih juga, maka bertobatlah kepada Allah. Ini salah kita juga. Ya, salah kita juga yang menerima laki-laki seperti ini. Ya, itu yang kalau tabiat itu memang sudah ada sejak dulu gitu ya. Tapi kalau muncul belakangan ini dapat dipastikan ya suami ibu ini kena penyakit futur. Maka ada buku ya, terapi penyakit futur yang mungkin bisa kita baca buku itu. Ya, kita tulis buku itu. Ya, kalau tidak salah judulnya terapi penyakit futur ya. Dan mungkin itu bisa membantu ya bagaimana menerapi ataupun memberikan terapi ya kepada orang-orang yang kena penyakit futur ini. Ya, salah satunya jauhkan dia dari hal-hal yang membuat dia futur. Ya, faktor lingkungan ya, pergaulan juga. Nah, dan di sini kita tidak perlu jengkel. Jangan paksakan. Ya. Ini salah satu trik juga ya, tips juga dalam memberikan nasihat. Dalam meluruskan seseorang. Jangan paksakan hidayah itu harus diterima dari lisan kita. Ya, jangan dipaksakan. Kadang-kadang membuat kita jengkel sendiri. Karena udah dinasihati berkali-kali dari yang lembut tadi katanya ya sampai yang kasar ya. Sebenarnya yang kasar itu nggak perlu kan begitu ya. Nah, dia nggak dengar juga ya. Mungkin kita terlalu memaksakan. Dia harus menerima kebenaran itu, nasihat itu dari lisan kita. Ya. Nah, mungkin ada cara lain yang perlu kita tempuh. Misalnya, ya kita mencari tahu ya dari siapa ya orang yang mungkin paling dia dengar kata-katanya. Nah, titipkan nasihat itu melalui lisannya ya, dan mungkin kita tidak perlu ya bicara banyak ya, tapi kita sudah menitipkan pesan-pesan itu melalui orang lain. Misalnya ya ada orang itu yang tunduk, patuh, dengar, nyimak kata-kata pamannya misalnya. Kalau ada pamannya, atau siapapun, atau temannya bahkan mungkin ya. Nah, mungkin bisa kita titip lah secara rahasia ya pesan-pesan ini melalui lisan mereka. Mungkin dia mau dengar, kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu cara. Ya, salah satu cara. Ya, wallahu a'lam. Dan tentunya juga jangan putus asa, kecewa untuk terus berdoa. Ya, doa itu nggak boleh kecewa. Doa itu nggak boleh putus asa. Doa itu harus yakin doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia termasuk hati suami kita itu ada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ikhtiar sudah kita lakukan, ya nasihat nggak kurang-kurang, ya contoh juga nggak kurang, nasihat melalui orang lain juga nggak kurang, kan begitu ya. Semua bentuk-bentuk ikhtiar sudah kita lakukan. Mungkin tinggal satu senjata,
yang ini senjata pamungkas, yaitu doa. Doakan dia, mudah-mudahan ya hatinya bisa terbuka, karena hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Incar waktu-waktu mustajab, ya waktu-waktu terkabulnya doa, dan doakan dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya ada 3 pertanyaan senada, diantaranya dari Ummu Aufar di Cilengsi, dan juga seorang ibu yang berada di Sulawesi, dan penanya yang lainnya tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana menumbuhkan rasa ketenangan dan kedewasaan serta meningkatkan kesabaran ketika menghadapi anak? Terkadang saya bisa menahan amarah, tapi seringnya saya suka kelepasan marah-marah, berteriak-teriak, dan suka ngomel nggak karuan. Dan jika hal tersebut terjadi, maka hilang mood saya kepada mereka dan juga sikap kepada suami. Dan bagaimana jika kita sedang marah tersebut keluar ucapan yang kurang baik, apakah akan dikabul ucapan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihatnya. Iya. Kadang-kadang bisa menahan marah, tapi banyaknya tidak kan gitu ya. Itu realita sebenarnya ya. Realitanya memang seperti itu. Makanya kita tulis buku itu ya. Ya sebagai bekal juga lah bagi para orang tua di dalam mendidik anak-anak. Bahwa mendidik anak itu dasarnya tanpa amarah. Karena dicampur sedikit saja dengan marah, itu langsung berbelok dia. Walaupun sebagian orang dengan PD-nya mengatakan saya marah ini karena Allah gitu ya. Ya masalahnya ini bukan kita sedang menghadapi musuh ya. Lalu kita bisa berkata seperti itu gitu. Ini saya marah karena Allah ya. Ya ini dalam konteks pendidikan ayah bunda beda ya. Di mana marah di dalam pendidikan itu bisa membuyarkan segalanya. Saya ulangi sekali lagi, marah di dalam konteks pendidikan itu bisa membuyarkan segalanya. Ya, nah berapa banyak orang tua yang ya saya perlu marah sama anak saya katanya begitu ya. Marah sekali, marah 2 kali keterusan gitu ya. Hingga menjadi hobinya itu marah sama anak gitu. Enggak terasa itu memang, karena ingat ya, objek yang ada di hadapan kita itu adalah objek yang sangat empuk untuk dijadikan sasaran kemarahan. Coba camkan baik-baik kata-kata itu. Anak, ya, dia nggak melawan, dia nggak berdaya kan gitu ya. Bahkan kalau dia melawan, kita bisa membuat perlawanan yang lebih keras kan gitu ya, marah yang lebih besar kan gitu ya, marah yang berapi-api kan gitu. Nah itu yang kita hadapi. Maka sering kita sampaikan juga, ya, bahwa coba datangkan satu riwayat yang sahih, ini sebagai tantangannya ya, bahwa Nabi itu pernah marah-marah atau menunjukkan amarah kepada seorang anak. Ada enggak? Ya, tidak kita temukan itu. Ya, bahkan sebaliknya, yang kita dapati dari Nabi itu adalah sebaliknya. Nah ini yang harus diperhatikan baik-baik oleh para orang tua. Maka ya kita katakan, kita menahan marah sama anak gitu ya, itu juga dalam konteks meneladani ittiba sunnah Nabi. Mengikuti cara Nabi di dalam mendidik anak. Kita tahan amarah kita. Karena Nabi ya bisa ya kita katakan memberikan kasih sayang, ya cinta kepada anak-anak itu ya dengan awalnya adalah dengan menahan amarah terhadap mereka, walaupun mereka ini ya namanya anak-anak ya macam-macam ya tingkahnya ya. Nah maka ya dengan itu kita bisa menyingkirkan semuanya, teriak-teriak tadi, memekik tadi dan sebagainya, itu yang biasanya itu menjadi mukaddimah suatu kemarahan kan begitu ya. Ya doa, apalagi doa-doa yang buruk kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sadarilah bahwa itu satu kesalahan dan tidak semestinya dilakukan
Jangan kita mencari-cari dalih untuk membenarkan kemarahan kita. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, dan kalau tadi ditanyakan bagaimana kalau sudah terlanjur gitu ya, maka minta ampun saja kepada Allah, mudah-mudahan ya tidak seperti yang kita katakan, tidak seperti yang kita doakan, kan begitu ya. Dan ganti itu dengan doa-doa kebaikan. Ya, pertama tentunya kita harus minta ampun kepada Allah, minta maaf sama anak. Ya. Nah, ini salah satu hal yang mungkin berat dilakukan oleh para orang tua, minta maaf sama anak gitu ya. Doa-doa yang buruk itu tidak pantas kita tujukan kepada mereka ya. Nah, demikian. Jadi ganti itu dengan doa-doa yang baik, kan begitu ya. Minta ampun sama Allah, taubat ya, jangan diulangi lagi, kan begitu ya. Nah, jangan taubatnya taubat sambal, kan begitu. Nah, ya mudah-mudahan bisa memperbaiki yang rusak, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada anak? Anak saya yang beda setahun dengan adiknya seperti kehilangan kepercayaan dirinya. Ketika bergaul dengan anak lainnya pun terlihat diam dan malu. Dan ketika ditanya orang dewasa pun, ketika ditanya nama atau yang lainnya, dia tidak mau menjawab, hanya melihat muka saja. Mohon nasihatnya. Ya, memang kita harus mengenali ya anak-anak kita sendiri, kan begitu ya, apa yang menjadi sifat dan tabiatnya, ya, kemudian juga kemampuan yang dia miliki. Ada sebagian anak kemampuan verbalnya memang kurang, ya, lamban atau lemah, ya. Dan ini juga harus kita konsultasikan. Kalau itu berlanjut dan ke arah yang mengkhawatirkan, mungkin kita perlu berkonsultasi dengan ya apa namanya kita katakan dokter yang berkompeten, kan begitu ya. Misalnya dokter anak atau spesialis anak. Apakah ini satu kelainan? Bisa jadi, kan begitu ya. Karena ada sebagian anak yang dia tidak bisa ngomong, kan begitu ya. Dia tidak bisa berkomunikasi, mungkin waktu kecil mungkin dianggap ini ya belum masanya berbicara, tapi ketika itu berlanjut, 2 tahun nggak bisa ngomong, kan begitu ya. Nah, ini harus diperiksakan ya kepada ahlinya, ya, dokter ya, spesialis anak biasanya. Kira-kira atau ke psikiater atau psikolog juga. Ini apakah suatu kelainan yang perlu dilakukan terapi khusus atau tidak, hanya karena keterlambatan atau kelemahan atau kelambanan dia di dalam kemampuan verbalnya, maka perlu diasah kemampuan verbal anak itu, kan begitu ya. Nah, demikian. Atau sebagian anak punya ya sifat malu, kan begitu ya. Karena Allah memberikan anugerah rezeki, sifat-sifat kepada manusia itu berbeda-beda. Ini namanya sifat-sifat yang dibawa lahir, gitu ya. Nah, tentunya berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Ya. Nah, kewajiban orang tua adalah mengawal itu semua untuk tidak ya menjurus ke arah yang negatif. Anak juga kalau terlalu aktif berbicara, ya itu juga orang tua jangan, wah anak saya lancar bicara, ya LC, lancar cakap, dari kecil dah LC dia, ya. Tapi ya orang tua tidak boleh membiarkan begitu saja. Mungkin kemampuan verbalnya ini luar biasa ya. Sebagian anak ya diberi anugerah bakat berbicara yang hebat. Ya, ini mungkin calon-calon orang pembicara ya penceramah, kan begitu ya. Punya kemampuan yang luar biasa ya, dan dia lebih suka dia berinteraksi dengan manusia, kan begitu ya. Ada anak-anak seperti itu dari kecil sudah nampak bakatnya seperti itu, kemampuan verbalnya luar biasa. Tapi orang tua ya kewajiban mereka adalah mengembangkan bakat ini dan mengawalnya ke arah yang baik, yang positif. Itu dia kewajiban orang tua. Maka kita katakan di dalam buku ini juga orang tua harus mengenali anak-anak mereka dari sisi ini. Ya, nah demikian. Nah, mungkin anak-anak seperti itu kemampuan mekaniknya ya kemampuan mekaniknya yang lebih menonjol,
Ya, ada anak-anak itu yang nggak begitu suka berinteraksi dengan makhluk hidup atau dengan manusia. Dia lebih suka ngutak-ngatik barang-barang benda-benda mati kan gitu ya. Nah, jadi berbeda-beda. Kenalilah ya karakter, tabiat dan bakat dari anak-anak kita itu. Dan tadi kita katakan bahwa kewajiban orang tua adalah mengawalnya ya hingga tidak keluar dari jalur-jalur dari apa namanya kita katakan dari real syariat ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah,